Makanya apa-apa ibu-ibu kalau jujur menjawab kini kok ayat-ayat Al-Quran yang hafal masuk kini kok tu dan ketika budu-budu ketik-ketik tu dia apa tu mah. Ni lah gaik-gaik kok tak banyak tambahannya lagi kok. Ah kita tambah le 10 dia apa sabale lapis kok tu mah. Tapi ibu bapa tetap berusaha menghafalnya. Kenapa? Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Yang dibalas Allah itu usaha. Tak hasil. Allah akan mengharamkan azab bagi orang yang berusaha menyimpan Al-Quran di dadanya, di hatinya. Itu disebut rahmat sorga. Maka para penghafal Quran itu sorganya pasti. Ya, pasti sorganya itu. Karena rahmatun. Orang hanya masuk surga dengan rahmat Allah, dan rahmat sudah ada di hatinya. Itu Quran. Inilah Bapak Ibu 4 fungsi Al-Quran yang kita semua harus mensiasatinya. Mau'izah, bagaimana Al-Quran kita jadikan ya bacaan yang menyentuh, yang melunakkan hati, sifat obat penyakit hati, lalu hudan tuntunan yang membawa ketenangan hati, dan rahmat bagaimana itu kita simpan di hati kita, hingga dengan itulah kita menuju Allah. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Jihad ya, Kota Tinggal beserta jajaran Bapak Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cadik pandai, guru-guru kita, Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya Bapak Ibu masjid selama Ramadan ini memang seperti ini. Kadang-kadang kita ni Bapak Ibu jam 9, jam setengah 10 masjid sudah kosong. Padahal itu kenapa ibadah Ramadan disebut tarawih. Tarawih itu artinya ibadah yang dikerjakan santai. Karena selama Ramadan ini kita tidak tidur. Siang kita mengurangi makan, imsak namanya. Kita tahan makan dan minum. Malam kita menahan tidur, imsak juga namanya. Yang menahan makan di siang hari namanya sama, siam. Yang menahan tidur di malam hari namanya qama atau qiyam. Dalam hadis Nabi itu satu paket itu. Siapa yang sama di siang hari dan qama di malam hari, baru ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, baru diampuni dosanya. Harusnya Bapak Ibu selama Ramadan ini masjid tidak pernah kosong sampai pagi. Dulu ya, ketika listrik belum ada di kampung-kampung Bapak Ibu, saya masih ingat itu di musala, di surau, di masjid itu ya lampu strongke yang paling tinggi. Ada yang lampu apa semprong, ada yang lampu tempel di tembok. Itu tadarus sampai jam 1 malam. Jam 2 baru sampai di rumah, baru sahur. Tak begitu dulu. Sekarang masjid jam setengah 10 lah kosong. Harusnya yang kegiatan kita seperti ini, baca Quran seperti anak kita simak sama-sama, kita duduk, itu yang namanya tadarus. Kalau bisa ini tiap malam kegiatan seperti ini, hingga malam-malam tu kita di rumah Allah. Karena kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian pulang ke rumah menemui istrimu ketika i'tikaf di masjid. Itu ayat i'tikaf itu disebutkan Allah di ayat tentang malam Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum. Nah, di malam-malam itulah Allah sebutkan tentang i'tikaf. Duduk di masjid ini Bapak Ibu di bulan Ramadan itu amal yang spesial, amal yang istimewa. Karena itu salah satu manusia yang diamankan Allah nanti di padang mahsyar, saat manusia diberdirikan Allah selama 50.000 tahun, siapa yang pertama diselamatkan Allah? Rajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid. Orang yang betah berada di masjid. Itu rahasianya Bapak Ibu ya. Kita di Ramadan ini disuruh berbanyak diri berdiam di masjid.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf saya agak terlambat karena harus tarawih dulu di Ampang. Yang kedua, mohon maaf juga agak kurang sehat karena batuk-batuk. Kalau ada yang terganggu, saya mohon maaf. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bicara tentang Al-Quran. Begini, Al-Quran dari kata qara'a ya. Qara'a itu artinya mengumpulkan. Jadi kata qara'a itu artinya mengumpulkan. Nanti baca di surat Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-18. Ya. Kami yang menghimpunkan Al-Quran. Kata Allah, apabila kami telah menghimpunkannya, maka ikutilah bacaannya. Kalau kami telah menghimpunkannya, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Jadi Al-Quran itu, kenapa disebut Al-Quran? Karena Al-Quran itu berisi himpunan semua kitab-kitab sebelumnya. Allah telah menurunkan sebelum Al-Quran 103 kitab. 100 dalam bentuk suhuf, 3 dalam bentuk kitab. Suhuf itu artinya lembaran. Lembaran yang dikumpulkan jadi satu namanya kitab. Jadi yang diturunkan Allah itu ada yang bentuk lembaran. Ada 100 lembar turun. 60 lembar diturunkan ke Nabi Sis. Nabi Sis itu anak bungsu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu istrinya Siti Hawa melahirkan anak sebanyak 41. 20 kali lahir sepasang-sepasang. Lahir 2 sampai 20 kali 2. Tak katalog ke ibu-ibu tu ya. Ya. 20 kali lahir sepasang. Jumlahnya 40. Tapi mati satu. Habil dibunuh oleh kakaknya Qabil. Karena perkara wanita juga tu. Jadi pembunuhan pertama di muka bumi ini gara ibu-ibu. Ya, gara memperabui ibu-ibu. Patang pembunuhan ada pembunuhan patang yang heboh tu adik Pak Rambo ya. Itu kan gara ibu-ibu je tu. Ya, jadi ibu-ibu ku menjadi ya sumber sengketa sejak dulu Nabi Adam tu. Ya. Jadi terjadi pembunuhan tu gara-gara bertengkar karena ada yang tak setuju ada kawin silang itu. Aturannya begitu. Maka mati satu Habil. Nabi Adam berdoa, tolong ganti ya Allah yang mati ini. Maka digantilah yang terakhir, tak punya kawan dia lahir, namanya Nabi Sis. Maka digantilah yang mati ini dengan itu Nabi Sis. Jadi Nabi Adam Nabi pertama. Setelah Nabi Adam itu ada Nabi Sis, cuma namanya tidak ada dalam Al-Quran. Jadi urut Nabi itu Adam, Sis, Idris. Cuman kalau dalam Al-Quran Adam, Idris gitu ya. Yang kita hafalkan Adam, Idris, Nuh. Tapi setelah Nabi Adam itu Nabi Sis dulu. Itu anak terakhir Nabi Adam. Nah, Nabi Sis ini menerima suhuf wahyu pertama. Karena janji Allah ke Nabi Adam begitu. Ketika hendak diturunkan dari sorga, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saya turunkan ya petunjuk saya. Nah, petunjuk yang pertama turun ke anak cucu Adam tuh itu ke Nabi Sis itu. Lembaran atau suhuf namanya sebanyak 60 lembar. Nah, ini kemudian diwariskan ke Nabi Idris. Jadi diajarkan ke manusia kebaikan-kebaikan yang ada di sana. Sampai nanti muncul Nabi Ibrahim. Maka kepada Nabi Ibrahim diturunkan 30 suhuf. Jadi 60 ke Nabi Sis, 30 ke Nabi Ibrahim. Totalnya 90. Nanti ketika Nabi Musa diutus, diturunkan lagi 10 lembar ke Nabi Musa. Itu yang disebut Ten Commandment, 10 lembar perintah. Di samping itu Nabi Musa juga dapat kitab namanya Taurat. Jadi satu-satunya Nabi yang dapat kitab dan suhuf itu Nabi Musa. Maka disebutkan di surat Al-A'la, Suhufu Ibrahim wa Musa. Jadi Ibrahim dapat suhuf
Musa dapat suhuf di samping kitab Taurat. Nah, setelah Taurat turun lagi kitab Zabur ke Nabi Daud, turun lagi kitab Injil ke Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad. Dan Al-Quran itu menghimpun semua kitab dan suhuf yang turun sebelumnya. Apapun yang ada di suhuf-suhuf sebelumnya, di kitab-kitab sebelumnya, itu semuanya berhimpun dalam Al-Quran. Karena itu Al-Quran disebut Quran. Himpunan artinya kompilasi. Makanya kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sempurnalah agama. Kapan agama sempurna? Ketika Al-Quran turun yang menghimpun semua ajaran-ajaran samawi sebelumnya. Begitu Al-Quran turun sempurna, maka Taurat tidak berlaku lagi, Injil tidak berlaku lagi, Zabur tidak berlaku lagi, suhuf-suhuf sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau ada juga yang sekarang memegangi Taurat dan Injil, tidak boleh. Kenapa? Ini ada kompilasinya, namanya Quran. Itu kenapa Quran disebut Quran? Karena dia menghimpun semua kitab-kitab sebelumnya. Setelah Al-Quran berhasil selesai kami himpun, kami kumpulkan, maka itu saja yang baca, itu saja ikuti, tidak usah ikuti yang lain. Nah, kata qara'a itu kemudian diartikan membaca. Karena sesuatu yang dibaca, sesuatu yang terkumpul. Masjid, kenapa kita bisa membaca masjid? Berkumpul mim, sin, jim, dal, dikumpulkan huruf itu semua jadi satu, bisa kita baca masjid. Kalau dipotong-potong hurufnya dibuang satu-satu, tidak bisa kita baca. Itu kenapa membaca disebut qara'a. Karena bacaan itu baru bisa kalau huruf terhimpun. Kira-kira begitu. Ya. Jadi Quran itu kenapa disebut Quran? Karena dia himpunan. Kalau sesuatu yang dihimpun berarti dia sempurna. Itu kenapa Al-Quran kemudian diartikan bacaan yang sempurna. Begini Bapak Ibu, Quran itu namanya infinitif dari kata qara'a dengan menambah alif dan nun di ujung. Ada kaidah bahasa Arab, kalau sebuah kata dari kata kerja dijadikan kata benda dengan timbangan fu'lan ditambah alif dan nun di ujung, itu maknanya sempurna. Mari kita lihat. Ada kata kurban, sama ya, Quran, kurban. Dari kata apa kurban itu? Dari kata karib. Karib itu apa artinya? Dekat. Karib kerabat, dekat. Kalau dia dekatnya sempurna, maka orang Arab menyebutnya kurban. Itu makanya kurban disebut korban. Kenapa? Korban itu artinya kedekatan yang sempurna dengan Allah dan dengan manusia. Maka jadi bahasa Indonesia korban, pengorbanan. Siapa yang mau berkorban? Orang yang merasa dekat dengan orang itu. Begini, ibu ketika dulu melahirkan anak, jam 1 malam anak menangis minta menyusu, mata mengantuk, barik badan latih, anak menangis bang. Yang ibu lakukan, duduk ambil anak tu disusukan, tak betul dulu? Apa namanya itu? Ibu berkorban nama itu. Mengorbankan lalu ibu, mengorbankan kenikmatan ibu. Bakok betul supaya sanang anak ibu. Oke betul nak? Bakok namu ibu melakukan itu kalau ibu merasa dakik jo anak ibu. Tak ada manusia yang sedakik anak ibu ke ibu, lo tak betul? Itu kenapa kurban, kedekatan yang sempurna. Salat, puasa, zakat, haji, itu namanya takarrub, mendekat kepada Allah, tapi belum kurban. Kapan kurban? Nanti di 10 Zulhijjah sampai hari Tasyrik, sembelih jawi, dibagikan dagingnya, barulah bapak ibu disebut kurban namanya. Tak begitu? Itu makanya korban itu ibadah paling hebat. Orang kalau berkorban hidupnya tidak memandang dirinya penting. Yang penting orang bahagia, itu korban namanya itu. Itu kenapa korban disebut kurban,
kedekatan yang sempurna. Ada kata furqan dari kata farkun, pembeda. Kalau sempurna pembedanya disebut furqan. Ada kata tufan dari kata tawaf. Tawaf itu artinya berputar-putar. Kalau kancang putarannya bahasa Arabnya tufan. Maka ada angin topan namanya, betul tak? Yang bersih, bersih itu bahasa Arabnya safa, sufi. Itu bersih. Safaya, safaya itu artinya bersih, sufi. Makanya sufi itu orang bersih. Kalau sempurna bersihnya, maka bahasa Arabnya Sufyan. Itu artinya tuh, yang sempurna bersih. Jadi Bapak Ibu, Quran, kenapa disebut Quran? Karena itu bacaan yang sempurna. Kenapa sempurna Al-Quran? Tidak ada satupun buku di muka bumi dibaca oleh miliaran manusia tiap hari. Coba cari. Coba cari bukunya yang dibaca oleh miliaran manusia tiap hari. Hanya Al-Quran. Coba cari bukunya, kitabnya yang dihafal jutaan manusia. Hingga anak-anak TK pun hafal. Coba cari bukunya di dunia ini. Tidak ada. Bapak Ibu, coba cari orang yang hafal Injil di Indonesia ini. Injil bahasa Indonesia, tidak ada orang yang hafal Injil, Pak. Al-Quran, anak-anak ketik tidak mengerti bahasa Arab, hafal Quran. Mana ada buku begitu? Wajar disebut Quran, kitab yang sempurna. Jutaan manusia menghafalnya mudah. Walaupun tidak orang Arab, walaupun tidak mengerti bahasa Arab. Tidak hebat tu? Wajar Al-Quran disebut Quran, bacaan yang sempurna. Bapak Ibu, kalau ada yang memalsukan Al-Quran, ada yang mencoba-coba memalsukan Al-Quran, hari ini dia palsukan Al-Quran, hari ini juga ketahuan palsunya. Kenapa? Al-Quran ada di hati jutaan manusia, tidak akan bisa diubah. Tidak ada kitab yang begitu, tidak ada buku yang begitu. Tidak ada buku kitab yang dijamin sampai hari kiamat original, hanya Al-Quran. Wajar Al-Quran disebut Quran, bacaan yang sempurna. Bukan hanya itu, semua yang bersentuhan dengan Al-Quran berubah status sempurna. Coba, malaikat ada banyak, tidak terhitung jumlah malaikat ni Bapak Ibu. Tapi hanya ada satu yang disebut Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Siapa? Jibril. Kenapa Jibril berubah status? Karena tugasnya menurunkan Al-Quran. Karena Jibril menurunkan Al-Quran, maka dipisah oleh Allah. Tanazzalul malaikatu warruh. Apakah Jibril tidak malaikat? Malaikat. Tapi kenapa warruh? Karena ini ruh malaikat Jibril itu spesial. Kenapa? Dia punya tugas yang terhubung dengan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi sempurna di mata para malaikat, di hadapan Tuhan, karena bersentuhan dengan Al-Quran. Nabi Muhammad sebelum menerima Al-Quran manusia biasa, tapi begitu menerima Al-Quran, Nabi Muhammad disebut Sayyidul Bashar, pemimpinnya manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Kenapa? Beliau menerima Al-Quran. Bulan Ramadan sama aja dengan bulan lain, tapi kenapa bulan Ramadan istimewa? Disebut Sayyidus Suhur, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, karena itu bulan Ramadan menjadi istimewa. Malam Qadar kan sama aja malam semua, dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Kenapa malam Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan? Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan dia di malam Qadar. Karena malam Qadar dipilih tempat turunnya Al-Quran, maka malamnya menjadi sempurna. Kenapa? Waktu diturunkan Al-Quran. Kota Makkah, kota Makkah sama aja dengan bumi yang lain, tapi kota Makkah kata Allah, Makkah mubarakan, menjadi kota yang diberkahi Allah. Kenapa? Tempat turunnya Al-Quran pertama kali. Masya Allah Bapak Ibu ya.
semua yang bersentuhan dengan Al-Quran berubah status menjadi sempurna karena bacaan yang sempurna itu. Imam, di mana imam berdiri? Depan. Kenapa ibu patuh ke perintah dia, bapak patuh ke perintah dia? Dia takbir, semua takbir, dia rukuk, semua rukuk, dia sujud, semua sujud. Kenapa dia berdiri di depan? Kenapa diikuti? Karena Al-Quran. Kalaulah bukan karena Al-Quran, dia tidak akan di depan. Pertanyaannya, orang yang berdiri di depan ini orang yang kurang atau orang yang lebih? Yang lebih. Kalau yang kurang di belakang. Ya nak? Kalau di bungku duduk kan biasanya orang penting nak. Orang kurang penting kan di belakang. Yang penting di depan. Kenapa imam berubah status? Al-Quran. Ada bukan Al-Quran, tidak akan di depan dia itu. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran berubah status menjadi sempurna. Semua. Anak bapak ibu semua sama anak-anak ini bapak ibu. Cuman ada anak yang beda nilainya. Apa kata Allah? Man ta'allamal Qur'an wastazharah wa hafizah adkhalahul jannah wa safa'a asrata min ahli baitihi au jabat lahumun nar. Bila ada seorang anak belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia pasti masuk surga kata Nabi, dan membawa 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka bersamanya ke surga. Ini bapak ibu anak yang 2 orang yang tadi baca Quran di depan nih, yang hafal Quran tadi, dia masuk surga plus 10 keluarganya yang divonis masuk neraka. Kenapa bisa beda nilainya? Karena Al-Quran. Anak yang hafal Quran, yang belajar Quran itu beda nilai. Dia masuk surga ditambah 10 keluarganya yang divonis masuk neraka. Nah, kalau yang 2 tadi itu Pak Ibu, tandai-tandai dah tu ambil jadi menantu cepet. Iya Pak. Ya, setelah selamat tu 10. Ya, yang hafal Quran. Itu manusia langka tu Pak Ibu. Manusia istimewa itu. Tak semua orang itu dipilih Allah itu yang hafal Quran tu. Orang yang hafal Quran itu bukan orang bodoh, pasti orang jenius. Tak mungkin orang bodoh itu menghafal Quran. Pasti otaknya itu cerdas. Kenapa? Al-Quran itu kitab suci. La yamassuhu illal mutahharun, tidak akan menyentuh kecuali yang suci pula. Kalau Al-Quran di hatinya, tanda hatinya suci dan bersih. Hati kalau suci dan bersih, otaknya pasti cerdas. Nyu hati dan kumuh, kau dan pakak dan apa tak bisa dikecean. Kalau doa anak mada tangka hati tak bersih itu. Ya, bersihkan dengan Al-Quran tu. Capek tangkuk itu mah. Saya lagi Pak Mo. Sabalun baraja tu suruh baca Quran dulu, gampang dapat mah. Kau itu Al-Quran itu nur, cahaya. Kalau orang baca Quran dulu baru beraja, sinyalnya tinggi, kancang sinyalnya. Kalau tidak baca Quran, loadingnya lambat. Tidak ibu kamu. Maka anak-anak yang tidak baca Quran tu yang coba cari pengana tu. HP, sini kau teman. Enggak. Yang baca Quran tu jiwanya bersih. Baca ibu kamu. Itu kenapa anak kalau bersentuhan dengan Al-Quran beda nilai anak tu, pasti beda. Itulah kenapa Al-Quran disebut Quran, bacaan yang sempurna. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran akan berubah menjadi sempurna karenanya. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad, bulan Ramadan, malam Qadar, kota Makkah, semuanya berubah status. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu merasa kecil, memandang kecil. Anak ini belajar Al-Quran, Masya Allah, ini aset yang paling besar. Tidak ada kebahagiaan, kenikmatan yang paling besar yang Bapak Ibu dapatkan kecuali anak keturunan yang hidup dekat dengan Al-Quran. Percayalah Bapak Ibu kamu. Kalau ada Bapak Ibu punya anak yang hidupnya dengan Al-Quran, bersyukurlah sebesar-besarnya. Itu nikmat terbesar yang dikirimkan Allah untuk kita. Sempurna. Nah Bapak Ibu, tapi begini ya,
Dalam surat Yunus ayat 57, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Ada 4 fungsi Al-Quran yang harus semuanya kita menjalankan. Ya, kata Allah, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa sifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ini semua kita harus menjalankan itu. Karena itu perintah Allah. Wahai semua manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah dan obat dari penyakit hatimu dan petunjuk dan rahmat. Ini 4 Bapak Ibu ya, fungsi Al-Quran. Apa itu fungsi Al-Quran yang pertama? Mau'izah. Mau'izah itu artinya pelajaran yang menyentuh perasaan. Pelajaran Bapak Ibu ya. Kapan Bapak Ibu dapat pelajaran? Kalau belajar. Tak begitu? Bisa tak Bapak Ibu dapat pelajaran kalau tak belajar? Tak bisa. Maka Al-Quran itu tolong pelajari. Pertama, bacaannya pelajari. Yang kedua, itu cara bacanya. Yang ketiga, apa maksudnya? Kalau bisa, apa yang ada di balik itu maksudnya? Itu namanya mau'izah, pelajaran. Dan Al-Quran itu kata Allah, pelajarannya menyentuh perasaan. Mau'izah itu artinya pelajaran yang membuat hati kita tersentuh. Al-Quran ini Bapak Ibu, walaupun tak paham, asalkan mau dibaca, pasti hatinya lunak tuh, tersentuh hatinya tuh. Itu sifatnya wa'izah itu. Wa'izah itu artinya pelajaran yang menyentuh perasaan kita. Bapak Ibu kalau sembahyang, kalau bacaan imam kau baik, itu kenapa? Apa syarat jadi imam? Yang paling baik bacaannya. Kenapa? Bacaan yang baik akan membuat perasaan yang di belakang itu akan menjadi lunak. Itu makanya imam kau yang paling rancak bacaannya, tak yang paling tua umurnya loh, yang paling berasih bacaannya. Kenapa? Al-Quran itu mau'izah, dia akan menyentuh perasaan kita. Bapak Ibu kalau rajin baca Quran, nanti lembut hatinya tuh. Pasti itu, lembut. Karena dia akan menyentuh perasaan kita. Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu manusia paling bengis. Tidak ada manusia sebengis Umar. Dulu ke sahabat dan Nabi kalau hijrah ke Madinah, tengah malam, lalu orang sado di Makkah, baru Nabi pergi hijrah. Umar nak nyopai hijrah, nyopai tamu orang-orang Makkah, orang Bagak itu sadonya. Siapa yang ingin anaknya jadi anak yatim, istrinya ingin jadi janda, ibunya kehilangan anaknya, temui saya di sana di balik bukit itu, saya mau hijrah. Ditunggu sampai sore dak tiba sudahnya. Tu Umar tu bagaknya Pak Ibu. Yo bana centeng Umar tu. Bahkan diceritakan Umar kok kalau lewat di jalan setan menapi. Saking bagaknya Umar kok Pak, kalau lewatnya setan minggir. Para bagak Umar tu Pak. Tapi adalah hebatnya Pak, Umar kok Pak ceritanya, riwayatnya setan takut je Umar. Tapi Umar kalau berang orang rumahnya nyontok. Itulah hebatnya Pak Umar kok. Setan takut je nya, tapi kalau orang rumahnya berang-berang nyu tak melawan Pak antuk saat. Jadi memang ibu-ibu kok lebih hebat daripada boleh ya. Ya kan? Sampai Umar pun yang takut setan pun tak berani melawan ibu-ibu loh. Maka ada sebuah cerita ibu-ibu. Ada seorang sahabat mau datang ke Umar curhat. Dapat orang rumah penyerengeh. Orang rumahnya cerewet. Lah panjang kepalanya apa cara menghadapinya. Datang ke Umar, Umar khalifah tu. Tiba di mungku pintu rumah Umar, Umar sedang kena berang lo dalam rumahnya. Ya. Yang toh sama dia. Iku macaro ko kecek sahabat, awak kami minta tolong ke nyo. Nyo payah lo kironya, itu. Ada sahabat ko balik badan selai, pulang selai. Nampak itu sahabat pulang, dipanggil Umar. Datang, kamangang. Itulah Umar, ambo ka curhatkan kau, ambo ka minta tolong. Batu suami apa istri ambo ku pamberang penyerenge cerewet bana. Pusiang pala ambo ka minta tolong kakak kau menunjuk ambo ba cara menghadapi istri yang cerewet mereka. Tapi ambo cari tadi engkau payah lo dari ambo bantu lah. Nah itulah Umar tu Ibu. Jadi ketika ditanya dek sahabat tadi, Umar, ba kau nak melawan engkau tadi tu? Secutu mana orang rumah engkau berang-berang, ba kau nak melawan engkau tadi? Apa kata Umar? Istri ambo tu marah.
Marahnya tu belum sebanding dengan lelahnya, kata Umar. Isteri ambo ko lelah setiap hari, dari pagi sampai malam dia bekerja, ngurus rumah, ngurus ambo, ngurus anak-anak ambo, latih pusing kepalanya sebenarnya tu. Jadi berangnya tu akumulasi beban beratnya tu. Biarlah berang dulu. Itulah cara menghadapi ibu-ibu pemberang. Ibu-ibu kok Pak kalau berang-berang kawak antuk siapa? Itulah paniknya mengecek tu mencuci, kalau mencuci, menyapu, dah itu ibu ya. Cara menghadapi ibu-ibu itu Pak, kalau berang-berang nyopak antuk siapa? Beko lah panik nak do kan kecek tu nyambi sapu dia tu nyapu dia tu. Nya sampai situ lu nyopak ndak kalau lebih dia tu cayolah kamu. Kamu nampak awak ndak taluk dia tu Pak. Cayolah kamu. Jadi Umar ni manusia paling bengis. Kenapa Umar masuk Islam? Karena mendengar adiknya membaca surat Taha. Lulu hati Umar Bapak Ibu. Itu bukti Al-Quran itu mau'izah. Al-Quran itu menyentuh perasaan. Bapak Ibu kalau acuk baca Quran, orang yang acuk baca Quran itu perasaannya halus, lembut. Percayalah kamu. Anak Bapak Ibu kalau rajin baca Quran, tak kapayah mengecek je jono, tak kakari sorwak ke jono. Kenapa? Al-Quran akan melunakkan hatinya. Mau'izah namanya. Apalagi kok pahamnya isi Al-Quran tu, tak mungkin keras. Lalu apa fungsi Al-Quran yang kedua? Sifaun lima fis sudur, obat dari penyakit hati. Hasad, sombong, ria, ujub, semua penyakit hati itu Al-Quran obatnya. Tak mungkin orang yang dekat dengan Al-Quran itu sombong, ujub, ria, tak mungkin. Kenapa? Al-Quran itu akan menyucikan hati orang otomatis. Karena Al-Quran itu la yamassuhu ilal mutahharun, hanya akan disentuh oleh orang suci. Ibu, Bapak Ibu, kalau buka Quran boleh tak berwuduk? Suci. Ibu yang haid tak boleh pegang Quran. Tak boleh. Kenapa? Al-Quran kitab suci. Badan kita suci, hati kita pun akan suci. Maka kalau ada Bapak Ibu yang payah di KCN, suruh saya baca Quran, ini otomatis bersih, hati itu bersih. Karena pembangkangan itu karena hatinya keras. Hati keras itu karena banyak dosa. Lunakkan dengan Al-Quran. Ibu yang melawan-lawan saya ke suami, suruh baca Quran banyak apa? Berhenti melawan mereka tu. Cayolah kamu. Tapi apa-apa jangan salah paham lo. Kau menjawab saya, ibu kan kau baca-baca lah Quran lah. Lawan panjang saya kau mah anda. Bapak bacakan Quran dah ke ibu tu. Nyodanga Quran tu kau pak lunaknya tu. Ibu kalau doa pak menyerengi ke panjang saya ke ibu, baca Quran dah ke nya tu. Cayolah pijan Yasin mati ibu. Ya. Quran. Karena Al-Quran tu obat hati. Allah sebut begitu. Semua penyakit hati, lima fis sudur, obatnya tu Quran tu. Maka Bapak Ibu, tak mungkin anak wak tangka kalau dakik jual Quran Bapak Ibu. Mustahil. Percaya Bapak Ibu kamu. Anak yang hafal Quran tu sensitif. Ini contoh, saya punya anak Bapak Ibu. Yang paling tua itu agak dekat dengan Al-Quran lah. Memang penghafal Quran lah. Yang nomor dua penghafal juga, cuma tak sebanyak itu. Tak sekuat kakaknya dia menghafal. Agak malasnya agak ada. Itu sikapnya beda Bapak Ibu. Yang gadang tu, yang penghafal Quran tu, kalau buajak pergi belanja tu waktu SD dulu tu, selalu bertanya tu, layado piti ayah, lay cukui piti ayah. Kalau ndak ada atau ndak cukui bisu salah. Tu SD baru Bapak Ibu. Lah tu sensitifnya kawak. Oh kalau yang nomor dua kau Bapak Ibu dak dapatnya lajang Bapak Ibu. Ya tak? Yang sudah menghafal Quran saja beda, nilai beda kualitasnya Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu. Karena Al-Quran itu mensucikan hati, melunakkan hati. Allah sebut sifaun lima fis sudur. Maka kalau ada orang yang karyango Bapak Ibu, dak amu di kecian, amu bisa pastikan tu jauh dari Al-Quran tu. Karena hati tak pernah disucikan. Mensucikan hati itu Al-Quran. Itu rahasianya kenapa kalau ada orang baca Quran kata Allah apa? Fastami'u. Dengar. Wa ansitu, antuk. Kenapa?
dia akan mempengaruhi hatimu. Kalau awak dengar, diam, hati awak dilembutkan, dibersihkan. Nah, yang ketiga fungsi Al-Quran apa? Hudan, petunjuk. Gini, di Jalan Gadang tu Ibu, banyak gambar-gambar ya. Itu tak gambar tu, itu petunjuk tu mah. Kalau ada orang kampung santiang membawa oto, orang kampung mana, orang pelosok, pi pandai bawa oto, suruh bawa oto di padang kau Ibu, lewat sesado beko tu mah. Kenapa? Dia tak tahu itu petunjuk. Dia kira itu hanya hiasan jalan. Kenapa? Dia tak pernah mempelajarinya, tak pernah diberitahukan kepadanya. Kapan Bapak Ibu dapat petunjuk dari Al-Quran kalau tak pernah belajar isinya? Inilah salah satunya nih di bulan Ramadan nih. Itu kenapa kata Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan itulah salah satu waktu yang terbaik untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka perbanyaklah kajian-kajian Al-Quran di bulan Ramadan. Ibu-ibu jangan banyak berlomba baca 1 juz sehari, tapi banyaklah mengkajinya. Lebih baik 1 ayat 1 hari tapi paham, daripada 1 juz tanpa pemahaman. Kenapa? Al-Quran itu turun sebagai hudan, petunjuk. Tapi petunjuknya beda apa Ibu? Kenapa begini? Petunjuk itu ada isyarat, ada hudan. Begini, apa Ibu bertanya kamu, Ustaz, Pak, di Basko, Pak, enggak tahu Pak Basko loh? Enggak, belum pernah Pak. Soalnya baru ke Padang baru Pak. Okey lah. Apa lawat ke Bungku tu beko di Jalan Gadang tu, ada angkot beko warna hijau. Tahu ya Pak naik beko tiba di pasar, ganti jo Trans Padang. Beko ada sekian jambatan, 1, 2, 3 jambatan Kampe, beko ada Basko sebelah kanan. Petunjuk itu ya. Petunjuk itu mah. Tapi Bapak Ibu kalau naik auto tu tak nyaman perasaan lo. Yo lendak, betul? Itu ndak hudan namanya itu isyarat. Petunjuk juga, tapi isyarat belum ada ketenangan hati. Kalau hudan, contohnya hudan tu, Pak, di mana Basko Pak? Lupa nak Pak Sulit Alun. Oh kebetulan ambo lewat situ, ambo rumah ambo di Lubuk Minturun, beko ambo lewat situ tu mah, naiklah koto ambo apa beko balat ambo antan ke situ. Naik apa Ibu ke koto ambo, mana nyaman perasaan? Yang nomor 2, bako betul diantan ke tampek tu langsung. Itu namanya hudan atau hidayah. Apa itu hudan? Petunjuk yang mendatangkan ketenangan hati. Itu makanya kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti tuntunan saya, hidupnya tidak akan takut dan tidak akan sedih. Orang kalau hidupnya dengan Al-Quran, tidak akan takut, tidak akan sedih. Kenapa? Ada ketenangan hati. Kalau Bapak Ibu membaca Quran, belum merasakan ketenangan hati, belum hudan dapat itu. Itu kenapa dari kata hudan itu ada kata hadiah. Kenapa hadiah disebut hadiah? Sama, hidayah, hadiah, hudan dari kata yang sama. Kenapa hadiah disebut hadiah? Karena hadiah itu menenangkan hati dan diantar ke tempat yang bersangkutan. Ibu bapak kalau kamu bagi hadiah kamu antar ke rumah ambo, jadi suruh ambo pergi menjapui, ndak dia nama lo tu. Dan membawa ketenangan baru hadiah. Ibu kalau marabo-rabo Pak, berang-berang ibu kawak tu kecengnya Bu, ko cincinnya 10 gram. Terima kasih ya, pasti betul sih Pak. Dah jadi berang itu Pak. Jadi melunakkan ibu kau murah lagi hadiah. Kalau hadiah tu untuk melunakkan, membuat orang senang, tenang, itu sifatnya hadiah. Itu kenapa hadiah disebut hadiah. Dari kata tu ada kata hidayah. Apa tu hidayah? Ketenangan hati. Itu kenapa kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau bapak ibu galau kacau, maka bacalah Al-Quran, insya Allah hatinya tenang.
Apa kalau kacau pikiran, jangan kelapau duduk, jangan main domino, baca Quran. Ibu kalau galau, stres, jangan HP dipaci, Quran. Allah sudah jamin begitu. Siapa yang mengikuti tuntunanku, membaca Al-Quran, hidayahku, tidak akan takut dan tidak akan sedih hidupnya. Makanya Bapak Ibu, cobalah kita bertanya pada diri kita masing-masing, berapa ayat setiap hari kita baca Quran? Mustahil kita dapat ketenangan hati kalau jalan ketenangan tak kita ikuti. Barajam Bapak Ibu macam apa sehari? Ibu-ibu barajam sehari macam apa? Bandingkan je Quran, barajam macam Quran sehari. Wajar hati kita tak tenang. Kenapa? Kita tak mendekatkan diri dengan sebab ketenangan hati. Ketenangannya Al-Quran tadi. Makanya dijamin Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Quran itu tujuannya apa? Hudan, ketenangan hati, tuntunan. Baru yang terakhir kata Allah, Al-Quran diturunkan sebagai rahmat. Apa itu rahmat Bapak Ibu? Rahmat itu sederhananya sorga. Bakop itu hadis sahih menjelaskan tidak ada satu orang pun yang masuk sorga dengan amalnya. Sebanyak apapun amal orang, kata Nabi, tidak bisa masuk sorga. Kenapa? Sorga terlalu mahal diganti dengan amal kita yang kecil. La nasifu alil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, sapu tangan penduduk sorga saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan sapu tangannya Bapak Ibu tu. Belum lagi tempat tidurnya, belum lagi istananya, sapu tangannya saja lebih bernilai dari dunia dan isinya. Tak mungkin amal kita bisa mengganti sorga itu. Apa yang membawa orang masuk sorga, kata Nabi? Illa ayyatagammadani Allah birahmatihi, kecuali rahmat Allah. Dan Al-Quran ini rahmat. Apa artinya itu? Bapak Ibu yang baca Quran, yang belajar Al-Quran, yang menghafal Quran, adakhalahul jannah, sorga pasti. Sorga. Makanya kata Nabi begini, innallaha la yu'azzibu qalban wa'afihil Quran. Allah mengharamkan azab bagi orang yang hatinya menyimpan Al-Quran. Bapak Ibu, kalau lain masih di dunia kini kok tolonglah simpan Al-Quran di hati kita. Jangan mati Bapak Ibu lost Al-Quran di hati kita. Karena kata Nabi, Allah tidak akan mengazab hati yang menyimpan Al-Quran. Itu hebatnya Al-Quran itu. Itu makanya para imam, para penghafal Quran itu tidak akan disentuh api neraka Bapak Ibu. Rahmat. Mustahil Allah mengazab mereka. Karena Al-Quran itu rahmat. Tapi ini lil mu'minin saja, untuk orang beriman. Makanya Bapak Ibu, ya hafal sela Al-Quran itu bara dan bisa. Yang penting lebu sao. Nyo kadang-kadang citu awak lagi gaik. Kalau tu ku aki ku dak mu dia suang le sawaknya. Ya kan? Dia apa kini ku bisu ditambah nyo ning ko lupu lo nya dia. Ya 10 dia apa sabane lupu nya beko. Yang pentinglah dia apa? Karena kata Allah apa? Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Allah hanya membalas usaha, bukan hasil. Allah hanya memberi balasan usaha. Ibu bapaklah berusaha menghafal Quran, hasilnya tak dihitung Allah. Yang dibalas usaha. Ya kalau kamu menghafal Quran sekadang-kadang kuat. Ketika hati masih berasi, kini hati lah kotor, dosa lah banyak. Tak mu mapa lepe ibu lah lupa. Yo namu anak su lupa kadang-kadang, lagi Quran. Makanya apa-apa ibu-ibu kalau jujur menjawab kini kok ayat-ayat Al-Quran yang apa masuk kini kok tu dan ketika budu-budu ketik-ketik tu dia apa tu mah. Ni lagi gaik kok tak banyak tambahannya lagi kok. Kita tambah le 10 dia apa sabale lapis kok tu mah. Tapi ibu bapak tetap berusaha menghafalnya. Kenapa? Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Yang dibalas Allah itu usaha. Tak hasil. Allah akan mengharamkan azab bagi orang yang berusaha menyimpan Al-Quran di dadanya, di hatinya. Itu disebut rahmat, sorga. Maka para penghafal Quran itu sorganya pasti. Ya, pasti sorganya itu. Karena rahmatun, orang hanya masuk sorga dengan rahmat Allah, dan rahmat sudah ada di hatinya. Itu Quran.
Inilah Bapak Ibu 4 fungsi Al-Quran yang kita semua harus mensiasatinya. Mau'izah, bagaimana Al-Quran kita jadikan ya bacaan yang menyentuh, yang melunakkan hati, sifat obat penyakit hati, lalu hudan tuntunan yang membawa ketenangan hati, dan rahmat bagaimana itu kita simpan di hati kita, hingga dengan itulah kita menuju Allah. Bapak Ibu kalau mati nanti, pertanyaan pertama di alam barzah itu, ma imamuka, apa tuntunanmu ketika di dunia? Ma imamuka. Andai Bapak Ibu pandai menjawab Al-Quran, akan ditanya malaikat tu, apa hukum-hukum Allah yang engkau ketahui yang ada dalam Al-Quran? Orang menjawab itu tu pada barajal. Itu makanya baraja Quran ko perlu. Pertanyaan pertama di alam barzah tu itu ma imamuka. Jawab dah tu. Ya Bapak Ibu kira baraja Quran ko ketika ketik-ketik saja, kadang ada dan salah dah Bu. Baraja Quran ko sampai SD saja. Lah khatam dah di arak-arak sepanjang negari ko dak ka mencari Quran le. Bisuk lah ketika menikah ijab kabul baca Quran le. Atau besok lah pensiun baru baca Quran. Ada kena pek lah pensiun baca. Ya. Kau dapat program pembelajaran Quran kau ada yang SD-nya, ada yang SMP-nya, ada yang SMA-nya, ada yang mahasiswanya, ada yang gaek-gaeknya. Belajar sekolah sadonya berkelompok. Ikut yang belajar Quran dua saya manusianya. Nen baru lahir, nen mati. Nen tu tak dulu tu. Dari SMP sampai pensiun tu tak belajar Quran itu. Padahal yang pertanyaan pertama tu Quran. Bapak Ibu akan ditanya tentang Al-Quran. Inna aradnal amanat ila samawati wal ard. Itu Al-Quran pernah ditawarkan ke langit, ke gunung, ke bumi. Fa'abaina ayyahmilna, semua menolak, takut, tak bisa bertanggung jawab dengan Al-Quran. Fahamalahal insan, manusia yang mau menerimanya. Wa kanal insan zaluman jahula, teramat zalimlah manusia yang tidak belajar Al-Quran, dan teramat bodohlah manusia yang tidak mau menjalankan Al-Quran. Al-Quran itu akan ditanya Bapak Ibu semua, tidak saya, semua ditanya. Percayalah. Mati Bapak Ibu, yang pertama ditanya itu Quran tu. Tak percaya cubalah. Ya. Kok mati dak balik lah. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Pentingnya kita dengan Al-Quran. Itu kenapa Al-Quran tadi disebut Quran bacaan yang sempurna. Kini Bapak Ibu, dek gara-gara HP itu Al-Quran ku lapih. HP lebih banyak orang kini kau menghabiskan waktu jual HP ketimbang dengan Al-Quran. Ubahlah tu lain. Kalau ndak keseimbang, ndak kabalabi minimal sama lah. So cari anak-anak kini Ibu, bara intensitas waktunya dengan teknologi, dengan HP ketimbang jual Quran. Termasuk dengan gaya mana situ je kini. Ya. Ya. Ini tidak ada bacaan yang sesempurna Al-Quran. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Enggak ya? Kalau enggak, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi stimulus agar Bapak Ibu bersemangat mempelajari Al-Quran. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan. Tolong wirid-wirid pengajian tu disemangati. Ibu-ibu apa-apa datang. Kau majlis taklim yang banyak ibu-ibu saya, pak-pak dulu. Padahal kan ditanya pertama tu pak-pak. Yang kan ditanya pertama Al-Quran tu apa ada ibu loh. Karena ibu tu je mengikut apa sih esok. Apa yang kita jawab Pak Imam. Maka majlis taklim kau wajib apa-apa ada ibu-ibu loh. Kau masalahnya dia awak anda apa-apa ada mu majlis taklim ibu-ibu sini rajin. Itulah cobalah setelah Ramadan kau dia dirancang balik Ibu ya. Bagaimana kita bersemangat mempelajari Al-Quran kau sampai akhir hayat kita. Sehingga kalau kita mati ada simpanan Al-Quran yang ya tersimpan di hati kita.